dia ceritakan solusi dengan menggunakan pendekatan 5W plus 1H. Ya tadi solusinya, saya ingin menyelesaikan masalah ini, tapi tidak tahu langkahnya. Baik, langsung saja saya sampaikan beberapa poin-poin Ngeweh. yang Ya, taruh di situ. akan saya sampaikan. Nah, dalam menulis itu kita harus bisa menyampaikan apa yang ada di esai itu, tidak hanya memberitahu. Beda ya, menyampaikan sama memberitahu. Kalau memberitahu, saya ini adalah ini. Tapi kalau menyampaikan, eh, karena saya berawal dari ini, kemudian melakukan proses ini, maka akan ada hasil seperti ini. Maka saya seperti ini. Nah, dalam metode STAR ini, kita lihat beberapa format dalam penulisan. Jangan sampai kita menulis itu hanya memberitahu, bukan memahamkan, bukan menjelaskan. Nah, itu ditulis dalam esai secara padat, singkat, dan jelas, tidak bertele-tele. Pertama, S dalam STAR, metode STAR itu adalah situation atau situasi. Nah, ketika kalian ingin menjelaskan diri kalian dalam situasi tersebut, itu kalian harus menjelaskan situasi apa pada saat kalian di sana. Kalau kalian mau menjelaskan sebuah masalah yang ingin kalian selesaikan dalam esai kontribusi itu, berarti apa masalah yang ingin diselesaikan? Situasinya bagaimana? Kalian ingin menyelesaikan apa? Tidak hanya angan-angan kalian ingin menyelesaikan suatu masalah tersebut. Nah, di situ biasanya panelis atau pihak LPDP itu melihat peran Anda dalam situasi tersebut itu sebagai apa? Apakah peran Anda berpengaruh? Apakah peran Anda itu tidak begitu berpengaruh? Maka LPDP akan menilai bahwa Anda ini layak apa enggak untuk menerima itu. GG bahasa Jawanya ya. GG kalian itu tidak berperan dalam kontribusi itu, tapi ditulis di situ. Itu jangan sampai dilakukan. Nah, kalian harus menulis setelah tahu situasinya, apa yang harus kalian lakukan dalam esai itu. Untuk menjelaskan itu perlu adanya kesiapan. Mulai dari sekarang, mungkin teman-teman harus difikirkan dari situasi apa yang ingin diselesaikan, terus peran kalian apa dalam situasi itu harus difikirkan sebelum menulis esai atau CV juga. Kemudian STA. A-nya itu adalah action. Apa yang kalian lakukan ketika diberikan tugas atau berada pada situasi tersebut. Nah, dalam esai nanti kan diceritakan bahwa ketika kalian gambaran kecilnya ketika kalian itu S1 itu bagaimana? Apakah lulus tepat waktu? Apakah malas-malasan? Dibuktikan dengan apa? Nah, seperti itu. Nah, kalau kita masukkan pada masalah tersebut yang tadi, action ini adalah langkah spesifik dalam mencapai tujuan. Itu kalian itu punya langkah spesifiknya apa tidak? Atau hanya mengawang-awang saja. Saya ingin ini, saya ingin menyelesaikan masalah ini, tapi tidak tahu langkahnya. Tapi tidak tahu langkah spesifik dalam mencapai atau menyelesaikan masalah tersebut atau mencapai tujuan tersebut. Nah, itu harus dijelaskan dalam esai kalian. Karena esai ini adalah judulnya esai kontribusi untuk Indonesia. Jadi yang diinginkan LPDP itu kalian harus memahami. Tidak hanya menginginkan orang yang IPK-nya tinggi, prestasinya akademiknya baik, prestasi non akademiknya baik. Namun setelah LPDP memberikan beasiswa itu, LPDP dapat
sesuai dengan tujuan LPDP, ada kontribusi yang ingin disampaikan ketika Anda dibiayai oleh negara. Seperti kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang terakhir R atau result. Ketika dalam perjalanan Anda menulis esai itu, oh ternyata ini udah memahami situasinya. Oh, dia punya langkah konkret untuk mencapai tujuannya. Oh, dia punya langkah spesifik dalam mencapai tujuannya. Kemudian apakah dia berhasil dalam mencapai tujuannya? Itu LPDP akan melihat ketika dalam esai kalian. Hasilnya ini bagus apa tidak, berhasil atau tidak, gagal atau tidak. Misal, contoh seperti ini. Saya lulus tepat waktu dengan IPK cum laude. Nah, itu kan masuk dalam memberitahu, belum menjelaskan. Beda kalau menjelaskan gini, saya dalam menyelesaikan eh, tugas-tugas saya ketika waktu S1, saya membaginya dengan beberapa langkah. Seperti semester pertama saya akan menyelesaikan ini, semester 2 ini target saya semester 7 akan menyelesaikan ini. Di samping saya kuliah juga saya aktif berorganisasi, namun saya alhamdulillah mendapatkan IPK cum laude dengan aktif berkuliah dan berorganisasi. Itu kan menjelaskan dengan langkah-langkahnya tadi. Langkah-langkahnya ya seperti mengambil skala prioritas, membuat rank-rank semester ini saya akan menyelesaikan ini dan lain sebagainya. Nah, itu langkahnya dilihat. Oh, dan hasilnya baik. Kalau langkahnya sudah baik, hasilnya buruk, itu juga kita harus istilahnya kalau licin menulisnya itu harus bisa menyesuaikan. Karena ada kendala ini, saya walaupun sudah berusaha, namun saya eh, gagal, bukan berarti gagal, tapi kesuksesan yang tertunda. Dengan kegagalan ini saya mengevaluasi diri saya sendiri dan kalau saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi dan saya pastikan kegagalan itu tidak akan terjadi lagi. Maka harus pintar-pintar kita. Kita melihat situasi dan kondisi harus pintar-pintar kita. Walaupun kadang ada kekurangan di situ, jadikan kekurangannya itu menjadi dampak positif untuk kita. Menjadi kelebihan untuk kita. Sama halnya kemarin saya itu ditanya ketika wawancara itu tentang tulisan. Jujur saya riset pada waktu S1 itu sama sekali tidak ada riset. Nah, itu kelemahan saya. Tapi saya tutupi dengan prestasi non akademik dan saya tutupi dengan ya mohon maaf Ibu, saya jujur belum memiliki riset ketika S1. Namun saya kan basic saya malah malah seni. Saya berapa kali membantu riset para dosen di dosen Universitas A, Universitas B itu untuk membuat sebuah buku. Nah, saya berperan di situ untuk membuat covernya. Sedikit banyak saya tahu susunan buku karena saya membantu pada pelayoutan dan lain sebagainya. Pinter-pinter kalian untuk mengubah kekurangan kalian itu menjadi kelebihan. Nah, seperti itu. Itu adalah metode uh, STAR. Baik, sampai di sini saya buka diskusi dulu untuk sebelum melanjutkan ke spill isai milik saya. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Kak. Ya, silahkan Mbak NH. Belum. Belum. Oh, belum. Oke, belum. Oke, kalau belum, saya harap semoga ada gambaran ya tentang teknik penulisan ini. Kalau belum, boleh saya lanjutkan ke sharing isi saya. Nah, ini boleh dicatat yang warna merah-merah itu sebagai template kalian untuk memandu
apa namanya, isi kalian biar nanti itu urut dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh LPDP. Nah, dalam isi saya ini saya membagi menjadi berapa ya? Beberapa bagian. Dan setiap bagian itu ada sub-sub menunya yang harus ada saya isi di isi tersebut. Misal, pertama mesti pasti judul ya. Itu judul saya ya dibuat agak menarik sedikit dalam penulisan ini itu penulisan esai ini itu kalau punya saya itu nggak terlalu apa ilmiah sih, lebih ke menceritakan diri kita sendiri. Jadi jangan sampai esai nanti dituliskan oleh orang lain. Kalian akan kesusahan ketika eh, tahap wawancara karena patokan para panelis dalam wawancara itu adalah esai kalian. Dan banyak yang gagal lolos LPDP itu bukan pada tahap substansi, tapi di tahap wawancara. Eh, bukan pada tahap tes bakat skolastik, tapi pada tahap substansi atau wawancara. Nah, esai kalian itu sangat-sangat penting untuk menentukan kelulusan kalian pada untuk melamar LPDP. Nah, template saya ini pertama judul. Saya karena mengambil pendidikan, saya di situ membahas pendidikan. Nah, ini perhatikan, kalian ingin melakukan studi lanjut pada jurusan apa? Itu harus disesuaikan dengan isi Anda. Kalau bisa, antara masalah yang ingin diselesaikan, studi yang ingin dilaksanakan, kemudian esai kalian itu nyambung. Jangan beda-beda. Mengambil jurusan kesehatan, tapi di situ membahas tentang geologi. Itu kan nggak masuk. Membahas tentang pendidikan. Kalau pendidikan sih agak masuk. Tinggal kalian bisa memparafrase atau mengembangkan pada bidang kesehatan. Nah, seperti itu. Karena judul saya mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun pendidikan untuk kebahagiaan. Nah, nanti saya jelaskan dulu sub-sub bagiannya. Yang pertama itu saya perkenalan. Perkenalan itu mencakup nama dan alamat. Standar saja, jangan terlalu panjang karena panelis tidak butuh itu. Kemudian background studi. Kalian lulusan dari mana, ingin meneruskan ke universitas mana, dan lain sebagainya. Kemudian pengalaman kegiatan. Nah, pengalaman kegiatan itu bisa berupa volunteer, organisasi, komunitas yang berhubungan dengan karir masa depan. Artinya juga berhubungan dengan masalah yang ingin Anda selesaikan ketika kontribusi Anda terhadap Indonesia. Ambil minum ya. Nah, kalau background studi saya itu kan jelas pendidikan dan saya meneruskan ke jurusan pendidikan, artinya linear. Untuk pengalaman pengalaman kegiatan. Nah, bisa volunteer. Volunteer itu bisa kalau saya pendidikan ya saya pernah mengajar di pondok pesantren, mengabdikan diri di pondok pesantren untuk mengajar, kemudian TPQ dan eh, dari pihak LPDP itu sangat sangat mengapresiasi kontribusi yang Anda lakukan sebelum mendaftar LPDP ini bahwa pihak LPDP itu akan melihat, oh berarti ini nggak omong kosong karena sudah melakukan eh, kontribusi, apalagi tidak dibayar. Kemudian organisasi, jangan ceritakan semua organisasi yang Anda ikuti, tapi ceritakan organisasi yang mengarah kepada
judul Anda, judul essay Anda, dan kontribusi yang Anda lakukan saat ini. Kalau punya organisasi banyak itu kan, kalau ditulis semua itu tidak terfokus. Nah, artinya konsistensi kalian juga dilihat oleh pihak LPDP. Nah, kemudian komunitas yang berhubungan dengan jurusan dan karir masa depan. Boleh, seharusnya kan saya itu kan pendidikan, harusnya menjadi seorang guru, tapi saya tidak menjadi seorang guru. Nah, itu bagaimana saya mengkorelasikan itu dengan eh, menghubungkan jurusan dan karir saya saat ini. Nah, saya sekarang bekerja pada bidang pengembangan perpustakaan di sekolah-sekolah di Indonesia. Maka saya korelasikan dalam membangun sebuah pendidikan itu tidak hanya menjadi seorang guru atau pengajar. Literasi di Indonesia ini sangatlah rendah. Dari itu, eh, untuk mengembangkan sebuah perpustakaan dengan harapan untuk meningkatkan literasi di Indonesia itu sangat penting, apalagi di sekolah-sekolah. Nah, itu bisa dikorelasikan. Pasti ada dari teman-teman kalian, dari teman-teman yang mungkin saat ini sudah bekerja, tapi tidak sesuai dengan jurusan kalian. Itu bisa kalian hubungkan, dikorelasikan. Kemudian, nah ini sama pengalaman bekerja, boleh PPL atau lain sebagainya kalau pendidikan. Nah, kalau tidak sesuai seperti saya, ya dikorelasikan seperti itu. Membangun pendidikan itu tidak hanya mengajar, namun berkontribusi pada bidang literasi itu juga membangun pendidikan yang kurang disorot oleh pemerintah. Nah, itu di apa namanya? Dijelaskan di situ. Nah, ini menceritakan background saya. Jadi tidak langsung menceritakan, oh saya mendapat IPK 9 eh 4.0 misal, kemudian mendapatkan menjadi mahasiswa berprestasi. Lah, Anda itu menjadi mahasiswa berprestasi buktinya apa? Beda kalau Anda menjelaskan gini, saya berapa kali dipercaya oleh kampus untuk mewakili dalam sebuah event dan mendapatkan medali pada event itu. Nah, itu menjelaskan. Jadi tidak dari pihak LPDP, kalian pun tidak bilang bahwa kalian adalah mahasiswa berprestasi, tapi pihak LPDP melihat rekam jejak kalian itu sudah paham bahwa pihak LPDP itu tahu bahwa Anda itu anak yang berprestasi. Nah, ini saya korelasikan sebagai lulusan pendidikan agama Islam, selain bekerja, saya juga mengabdikan diri untuk mengajar ilmu agama di Kuliah Dirosah Al-Islamiyah, Pondok Pesantren Adi Mansoro, dan lain sebagainya. Selain itu, organisasi saat ini yang saya aktif dalam bidang pendidikan, yaitu sebagai pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, Kecamatan Sidomukti. Adalah lembaga yang bergerak pada bidang pendidikan dengan tugas mengelola sekolah madrasah di bawah naungan Ma'arif NU. Nah, itu kalian jelaskan di situ. Jadi, oh, apa yang kalian lakukan saat ini itu dinilai oleh LPDP. Tidak hanya tujuan kalian ingin menjadi, saya ingin berkontribusi untuk Indonesia, terlalu luas dan tidak rasional. Nah, itu malah diketawain dari pihak LPDP. Jangan sampai kita terlalu meninggi-ninggikan sampai terkesan sombong, dan jangan terlalu merendahkan diri sampai terkesan Anda itu tidak bisa apa-apa. Harus bisa tengah-tengah menyeimbangkan itu. Nah, nah nanti kalau sudah 10 menit keluar nanti bisa masuk lagi ya. Saya lanjutkan dulu. Kemudian bagian 2 ini saya ceritakan masalah yang ingin
saya selesaikan. Nah, masalah ini biasa kita apa namanya analisis dengan 5W plus 1H. Apa masalahnya, bagaimana solusinya, kemudian apa nih 5W plus 1H itu apa, di mana, kapan, kemudian siapa yang ingin diselesaikan masalahnya, kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Ceritakan semua itu. Nah, kemudian pastikan masalah berhubungan dengan jurusan S2 kalian. Nah, dari ini dulu. Masalah yang ingin saya selesaikan, saya menceritakan di sini tentang bidang pendidikan yang masih menjadi masalah di daerah saya. Nah, masalahnya apa? Bidang pendidikan. Di mana di daerah saya? Siapa masyarakat sekitar di daerah saya? Bagaimana cara saya menyelesaikan masalah itu? Nah, itu diceritakan. Nah, di situ kan di daerah saya itu pendidikan itu dianggap sebelah mata. Lebih banyak orang-orang itu tidak mementingkan pendidikan. Merantau di Bogor, menjadi jualan bakso, jualan jamu. Daerah saya di Karanganyar sana di pelosok lereng Gunung Lawu. Nah, di situ saya membandingkan dengan tempat saya bekerja saat ini di Salatiga. Dengan luasan eh, Salatiga yang luasnya itu 6 kilometer persegi, 60 kilometer persegi misal, itu ada lebih dari sekolah SMA negeri dan beberapa sekolah swasta. Sedangkan di tempat saya dengan luasan lebih luas dari kota Salatiga, itu sama sekali tidak ada sekolah SMA negeri satu pun. Nah, itu kan sebuah permasalahan. Salah satunya permasalahannya itu. Yang kedua, minat sekolah itu sangat minim karena tidak mengetahui tentangnya adanya pendidikan, pentingnya akannya pendidikan. Karena jauh juga. Nah, itu kan sebuah masalah. Situasinya ketemu ini. Yang ingin saya selesaikan ketemu. Nah, setelah itu saya merangkai bagaimana masalah ini dapat saya selesaikan. Bagaimana caranya? Saya salah satunya saya ingin membuat lembaga pendidikan. Nah, ini kalau kita lihat realistis apa enggak? Ya, antara realistis apa tidak itu terletak pada bagaimana cara kita menyampaikan kegiatan saat ini kita. Nah, kebetulan kan di rumah saya sudah ada yayasan, tinggal mengembangkan yayasan itu. Nah, maka akan jadi realistis. Jangan sampai kita ingin berkontribusi tapi tidak realistis. Saya ingin eh, berkontribusi untuk Jawa Tengah. Nah, itu kalau tidak jadi gubernur ya susah. Ingin berkontribusi untuk Indonesia. Saya bercita-cita untuk jadi presiden. Nah, itu terlalu tinggi. Fokus saja di daerah kalian masing-masing. Masalah apa yang ada di daerah kalian, kemudian yang ingin kalian selesaikan masalah apa. Nah, pastikan masalah itu berhubungan dengan jurusan S2 atau karir masa depan. Jangan personal, jangan saya ingin melanjutkan studi untuk untuk karena di disuruh oleh orang tua, ikut teman-teman saya. Jangan sampai seperti itu. Kalau saya dulu begini, dalam S2 karena saya ingin mengembangkan lembaga pendidikan di daerah saya, itu ada satu jurusan yang akan menunjang saya ketika saya pulang untuk berkontribusi untuk daerah saya, yaitu jurusan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan ini tidak saya dapatkan ketika saya mengikuti jenjang S1 pada jurusan pendidikan. Nah, harapannya dengan melanjutkan studi ini dapat membantu saya
untuk belajar bagaimana manajemen pendidikan yang baik untuk saya kembangkan agar bisa menyelesaikan masalah di daerah saya. Nah, itu titik. Nah, itu panelis sudah yakin, oh ini punya apa langkah yang hendak diselesaikan. Nah, yang ketiga, pilih masalah yang mungkin dapat diselesaikan, seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai mengawang-awang terlalu tinggi, tapi tidak bisa diselesaikan masalahnya. Kemudian bagian nomor tiga yaitu sebutkan solusi dari masalah yang sebelumnya. Kalian ini mau menawarkan bentuk solusi yang bagaimana? Kayak tadi saya ingin membuat lembaga pendidikan, program pendidikan. Nah, itu harus realistis. Jadi saya nggak bisa langsung dari S2 langsung turun sukses mendirikan lembaga pendidikan, nggak. Saya di situ menyampaikan dengan realistis. Langkah-langkah saya dalam berkontribusi ini, saya bagi menjadi beberapa langkah. Langkah pertama, saya ingin melanjutkan studi ini untuk belajar lebih dalam tentang pendidikan. Langkah kedua, saya ingin menciptakan kader-kader dengan cara memotivasi anak-anak di daerah saya untuk melanjutkan studi, untuk bisa membantu saya ketika saya sudah pulang nanti. Nah, itu dijelaskan. Mas programnya langkah jangka saya membagi menjadi tiga langkah, langkah jangka pendek, langkah jangka panjang, dan langkah jangka menengah dan jangka panjang. Itu harus realistis dan tepat. LPDP ingin melihat bagaimana keseriusan Anda nanti. Kemudian ceritakan solusi dengan menggunakan pendekatan 5W plus 1H. Ya tadi solusinya apa yang ingin diselesaikan, kemudian di mana, siapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, itu menggunakan pendekatan itu. Kemudian sebutkan beberapa mata kuliah dan jelaskan fungsinya untuk mendukung solusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, itu seperti yang saya jelaskan tadi. Di mata kuliah S2 ini ada makul ini yang bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah ini. Maka dari pihak LPDP, oh ini anak ini penting untuk mendapatkan makul ini agar supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu kalau kalian harus bisa menjelaskan kepada panelis bahwa oh aku ini layak dibiayai oleh pemerintah karena aku ingin mengabdikan diri untuk pemerintah. Nah, seperti itu. Kemudian bahas juga jelaskan mata kuliah tersebut membentuk skillmu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Hampir sama ya. Seperti tadi, manajemen pendidikan salah satu contohnya. Ya, maka kalian harus riset dulu universitas mana yang ingin kalian tuju. Risetlah kurikulumnya, dosen-dosennya, kemudian semesterannya, dan lain sebagainya. Itu penting karena itu sangat dikulik ketika wawancara nanti. Nah, itu penting. Jangan sampai kalian ditanya ada berapa mata kuliah di universitas ini, kenapa Anda memilih universitas ini? Tidak tahu. Nah, itu dari pihak LPDP udah kurang yakin bahwa kalian ini niat enggak sih ingin melanjutkan studi, masa eh, persiapannya sampai mana saja, mata kuliahnya saja belum tahu kok mah milih universitas itu. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Mungkin sampai di sini dulu ada yang ingin ditanyakan.